Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nuril wujud wa imami kulli mawjud. Yusallu alaihi akraman asrarul akramin ya asrari abrar bisri wa sifatil kamaliyah ya adadi siddiqiyah wa ma'rifatil min laduniyah bi tariqatil muhammadiyah wal muhammadil mahbubiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar bersama kitab Manhaj Dakwah jilid pertama dari guru kita Syekh Arifin. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian di dunia wal akhirah. Bab dakwah. Wa qala Allah Ta'ala ad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik, dan diskusikan mereka dengan jalan atau cara yang lebih baik ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu untuk menunjukkan jalan keselamatan ya, jalan kebaikan yang diteruskan ulama-ulama, guru-guru kita untuk memberikan nasihat kepada umat, kepada kita murid-murid. Jadi nasihat itu di dalam agama itu sangat penting. Wa qala Allah Ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah mereka karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang percaya dan atau yang beriman. Nasihat, peringatan itu sangat berguna kangge orang yang percaya, kangge orang yang mau berubah menjadi lebih baik, yang mau ya. Nasihat agama, nasihat guru-guru, ulama-ulama akhirat itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang yang mau. Yang mau, yang tidak mau ya enggak apa-apa. Iya kan? Nggak usah dipaksa-paksa. Takdirmu itu yang menulis adalah dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kamu ingin tertulis takdir yang baik kepada Allah, tentunya ikuti nasihat-nasihat dari guru-gurumu, dari ustadz-ustadz kalian yang meneruskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama nasihat itu baik, diikuti. Termasuk saya. Jadi nasihat itu bukan sekedar untuk jenengan. Nasihat itu terutama untuk diri kami pribadi. Ya. Syukur-syukur kalau kita bersama-sama gandengan tangan berjalan merubah takdir yang jelek. Takdir itu sudah ditulis sama Allah sejak di alam roh. Itu rezeki
rezekinya kita, matinya kita, jodoh kita itu sudah tertulis, sudah ditulis sama Allah. Dan itu jika takdir itu buruk, takdir itu jelek, bisa dirubah dengan doa. Tentunya mengikuti nasihat dari guru. Kalau enggak, berjalan takdir yang jelek itu tadi. Oh, nanti jam segini di tengah laut Irfan berangkat nyebrang dan ditakdirkan kapalnya terbakar dan Irfan meninggal dalam kondisi terbakar dan tenggelam di tengah lautan. Itu sudah tercatat. Berhubung Irfan berguru dengan ulama-ulama akhirat, berusaha mengikuti nasihat-nasihat dari ulama-ulama akhirat dan mengamalkan zikir-zikir yang sudah diberikan ulama-ulama akhirat. Loh, delalah kersane Allah dari wong Jawa. Banku meledos di dalam perjalanan itu tadi, rodaku perjalanan di tengah jalan meletus. Yang seharusnya Irfan tadi di tempat laut itu apa namanya? Pelabuhan. Nggak jadi karena banyak meletus. Berkat ngikuti nasihat guru, berkat melaksanakan fikir-fikir, doa-doa yang diajarkan guru-guru kalian, nggak terjadi takdir yang buruk itu tadi. Begitu. Ngaji itu bukan sekedar ini ngaji dengan guru-guru akhiratnya. Saya bukan. Saya menyambungkan. Karena jenengan tidak sejaman dengan guru kami. Beliau sudah almarhum. Saya meneruskan, menyambungkan. Guru-guru ulama akhirat itu diberi hak sama Allah. Karena orang-orang yang soleh, karena mengikuti Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewarisnya Nabi, penerusnya Nabi. Jadi beliau diberi hak doa untuk mendoakan murid-muridnya yang mau mengikuti, yang mau berjuang bersama-sama, yang mau istiqomah bersama-sama, mendapatkan doa-doa keberkahan. Yang seharusnya takdir itu buruk dirubah sama Allah. Karena Allah malu dengan hamba-hambanya yang soleh. Begitu. Semoga kita sekalian menjadi murid-murid ulama-ulama akhirat. Salah satunya guru kita Syekh Arifin. Semoga kita bertalian hingga kelak yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Iya, ngaji dulu duduk nganggur timbangan nganggur ngono. Ya oleh timbang nganggur. Ada timbang sumpah nggak umat nang markas ya oleh ngono. Tambatkan hatimu, tambatkan niatmu untuk berjalan bersama-sama, berpegangan dengan guru-guru ulama-ulama akhirat yang bersama. Ya, sekali lagi, yang bersama, bersambung terus kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Artinya sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberi contoh kebaikan, ibu-ibu, ibu Imas, ibu muslimin, ibu-ibu semua, adik-adik berjalan ke sini dengan mukenaknya, dengan baju muslimnya, ngaji ke markas, dilihat tetangganya, ya, menyebarkan pengajian-pengajiannya, nasihatnya, di-share di WA-nya, itu
dari orang-orang yang mengikuti. Ibra, ajak teman-teman, itu kamu mendapatkan pahala dari 3 teman atau siapapun teman yang kamu ajak ngaji. Kamu mendapatkan pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Kamu bawa teman, kamu bawa anakmu, kamu bawa saudaramu, kamu mendapatkan pahala orang-orang yang ikut mengaji, ikut berbuat baik tanpa mengurangi pahalanya dia. Gitu. Sampai hari kiamat, selama Ridwan ngaji di markas L, ya, ngaji terus sampai dia meninggal. Waktu itu saya ngejak Diki misalnya, selama Ridwan ngaji istiqomah terus dan disebarkan di mana-mana, itu Diki mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari Ridwan tanpa mengurangi pahalanya Ridwan. Coba itu, kalau orang mau menyebarkan kebaikan itu, ini namanya dakwah di jalan Allah. Ya, ojo masang gambar sih nggak jelas-jelas, nasihat-nasihat, itu sebarno. Sama kamu menyebarkan kejelekan, ya, kamu masang gambar yang jelek-jelek, kamu masang tulisan yang jelek-jelek, begitu dibaca orang, diikuti orang, dia menjadi dosa. Selama orang itu melakukan dosa karena share-shareanmu yang gak baik tadi, kamu pun mendapatkan dosa itu. Selama dia pakai terus, selama itu pula kamu mendapatkan kiriman dosa. Coba ngono sampai hari kiamat. Ya boh, gitu ya. Jadi kita saling berjuang bersama, saling semangat, kita sebarkan. Duduk balik jamaah, ojo salah, bukan cari jamaah. Kita sebarkan kebaikan-kebaikan minimal di kampung kita ini. Nasihat-nasihat itu sebarkan. Ngaji apa sih kok markas L? Sebarno. Gak ngaji gak apa-apa, gak masalah. Kata kok gak apa-apa. Yang penting nasihat itu dipakai, sudah alhamdulillah. Iya. Gak teko gak masalah. Gak boleh jamaah. Enggak. Kita niat karena Allah. Sebarkan nasihat-nasihat dari guru-guru ulama akhirat yang mungkin tetangga kita belum tahu, dikasih tahu, disebarkan ilmu-ilmu yang didapat, sholawatnya sebarkan, tidak melarang selama itu kebaikan, ya. Sebarkan fikir-fikir yang dari markas, sebarkan, itu bersanad, ada tanggung jawab dari guru, bukan asal comot di Google. Ini sampai tak kasih tahu. Amalan itu banyak, sama-sama astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau mungkin radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah, atau mungkin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim, atau mungkin ya muqallibal qulub tasbit qalbi wal basari ala dinik. Jikalau kalian dapat dari sini, insya Allah saya bertanggung jawab, saya dapat dari guru saya, dan guru saya bertanggung jawab, beliau dapat dari gurunya, dan gurunya bertanggung jawab dari gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai dapat dari Google, jadi tanggung jawab sopo. Nek kalau pulsa tanggung jawabnya kedua. Itu guru itu harus bersanad, bersambung gurunya sampai pada Rasulullah. Di situ akan muncul keberkahan, di situ akan muncul keajaiban yang kalian sendiri mungkin tidak sangka. Selama nurut, nek gak nurut rasa nodi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.